Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani dengan NIM 2024 0501 03148. Pada kesempatan kali ini, saya akan mepresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Agregat Operasional, Strategi dan Implementasi dalam Manajemen Operasi. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perencanaan agregat dalam kegiatan operasional perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, dalam dunia bisnis saat ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat dan efisien. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan adalah jumlah permintaan yang tidak selalu sama setiap waktu. Ada saat di mana permintaan meningkat sangat tinggi, misalnya ketika hari raya atau musim tertentu. Namun, ada juga masa ketika permintaan menurun. Apabila perusahaan tidak memiliki perencanaan yang baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan dua masalah utama. Yang pertama, perusahaan memproduksi barang terlalu banyak sehingga stok menumpuk di gudang. Nah, akibatnya biaya penyimpanan menjadi lebih besar. Yang kedua, perusahaan memproduksi terlalu sedikit sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan beralih ke perusahaan lain. Nah, oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu perencanaan jangka menengah yang dapat membantu menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Perencanaan tersebut dikenal dengan istilah perencanaan agregat. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat ini merupakan proses menyusun rencana produksi secara keseluruhan untuk periode sekitar 3-18 bulan ke depan. Kata agregat berarti bahwa perencanaan dilakukan berdasarkan kelompok produk yang memiliki karakteristik yang sama, bukan menghitung setiap produk secara satu persatu. Melalui perencanaan agregat, perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi yang harus dilakukan, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, apakah perlu melakukan lembur, menambah persediaan, atau menggunakan bantuan pihak kerja. Dengan kata lain, perencanaan agregat menjadi penghubung antara perencanaan strategis jangka panjang dengan jadwal produksi harian. Baik, berikutnya kita akan membahas tujuan perencanaan agregat. Nah, tujuan yang pertama adalah meminimalkan biaya operasional atau memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, perusahaan ini harus mampu mengendalikan biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya lembur, maupun biaya subkontrak agar tidak terjadi pemborosan. Lalu tujuan kedua adalah meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya perencanaan yang baik, perusahaan dapat memenuhi pesanan tepat waktu sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Tujuan ketiga adalah meminimalkan perubahan jumlah tenaga kerja. Perusahaan tentu ingin menghadapi perekrutan maupun pemutusan hubungan kerja yang terlalu sering karena dapat menimbulkan biaya tambahan dan mempengaruhi semangat kerja karyawan. Sedangkan tujuan yang keempat adalah mengoptimalkan penggunaan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, maupun sumber daya lainnya agar semuanya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik, selanjutnya saya akan membahas strategi perencanaan agregat. Nah, secara umum terdapat dua kelompok strategi, yaitu pilihan kapasitas dan pilihan permintaan. Yang pertama adalah pilihan kapasitas. Strategi ini dilakukan dengan cara menyesuaikan kapasitas produksi perusahaan tanpa mengubah permintaan pelanggan. Cara pertamanya yaitu mengubah tingkat persediaan. Ketika permintaan sedang rendah, perusahaan dapat memproduksi barang lebih banyak untuk disimpan sebagai persediaan. Kemudian, ketika permintaan meningkat, perusahaan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, strategi ini memiliki risiko berupa meningkatnya biaya penyimpanan.
Cara kedua yaitu mengubah jumlah tenaga kerja. Nah, perusahaan dapat merekrut karyawan ketika permintaan meningkat dan mengurangi tenaga kerja ketika permintaan menurun. Meskipun efektif, strategi ini membutuhkan biaya perekrutan, pelatihan, maupun pesangon. Cara ketiga adalah menggunakan lembur atau mengurangi jam kerja. Dengan cara ini, perusahaan tetap mempertahankan jumlah tenaga kerja, tetapi menyesuaikan jam kerjanya sesuai kebutuhan produksi. Kekurangannya adalah biaya lembur cukup tinggi dan dapat menyebabkan kelelahan pada pekerja. Cara keempat yaitu subkontrak. Nah, dalam strategi ini, perusahaan menyerahkan sebagian proses produksi kepada perusahaan lain ketika permintaan sedang tinggi. Nah, strategi ini membantu memenuhi kebutuhan pasar, tetapi perusahaan harus memperhatikan kualitas produk karena proses produksi dilakukan oleh pihak ketiga. Cara terakhir adalah menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Strategi ini biasanya diterapkan pada sektor jasa seperti restoran, supermarket, atau pusat perbelanjaan yang membutuhkan tambahan tenaga kerja hanya pada jam-jam tertentu. Selanjutnya yaitu pilihan permintaan. Berbeda dengan strategi sebelumnya, strategi ini bertujuan mempengaruhi permintaan pelanggan agar sesuai dengan kapasitas perusahaan. Nah, salah satu caranya itu adalah melalui promosi atau pemberian diskon ketika permintaan sedang rendah. Dengan demikian, pelanggan akan terdorong untuk membeli produk pada periode tersebut. Cara berikutnya adalah back ordering atau pemesanan tangguh, yaitu perusahaan menunda pengiriman pesanan hingga kapasitas produksi tersedia. Namun, strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena pelanggan dapat merasa kecewa apabila harus menunggu terlalu lama. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan bauran produk kontra musiman, yaitu memproduksi produk yang memiliki musim penjualan berbeda sehingga permintaan tetap stabil sepanjang tahun. Baik, berikutnya adalah strategi murni dan strategi campuran. Dalam praktiknya, perusahaan jarang menggunakan satu strategi saja. Sebagian besar perusahaan justru menggabungkan beberapa strategi agar hasil yang diperoleh lebih efektif. Namun, terdapat dua strategi dasar yang menjadi acuan, yaitu chase strategi dan level strategi. Pada chase strategi, perusahaan menyesuaikan jumlah produksi dengan tingkat permintaan. Jika permintaan meningkat, maka produksi juga ditingkatkan. Lalu sebaliknya juga, jika permintaan menurun, maka produksi ikut dikurangi. Kelebihan strategi ini adalah persediaan barang dapat ditekan hingga sangat sedikit. Sedangkan pada level strategi, perusahaan mempertahankan jumlah produksi yang tetap. Ketika permintaan meningkat, perusahaan memanfaatkan persediaan yang telah disimpan sebelumnya atau menggunakan lembur. Strategi ini lebih stabil karena tidak terlalu sering mengubah jumlah tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk pada metode penyelesaian perencanaan agregat. Metode pertama adalah grafik dan table. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena menggunakan analisis visual serta perhitungan yang relatif mudah. Oleh sebab itu, metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil maupun menengah. Namun, hasilnya belum tentu merupakan solusi yang paling optimal. Metode kedua adalah metode konspirasi atau linear programming. Nah, metode ini menggunakan pendekatan matematika sehingga mampu menghasilkan solusi yang optimal sesuai fungsi biaya yang telah disatukan. Walaupun demikian, metode ini memiliki kelemahan karena mengharuskan seluruh biaya bersifat linear. Lalu ada metode yang ketiga adalah metode linear decision rule atau LDR. Nah, metode ini menggunakan persamaan matematika yang lebih kompleks sehingga mampu memberikan hasil yang lebih akurat, terutama ketika pada biaya tidak berbentuk garis lurus. Akan tetapi, metode ini membutuhkan kemampuan analisis yang lebih tinggi sehingga tidak semua perusahaan dapat menerapkannya. Nah, dengan demikian, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, jumlah data yang tersedia, serta tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa perencanaan agregat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam manajemen operasi. Perencanaan agregat membantu perusahaan dalam menyelaraskan kapasitas produksi dengan perubahan permintaan pasar, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien serta pelayanan kepada pelanggan tetap terjaga. Selain itu, tidak ada satu strategi yang paling baik untuk semua perusahaan. Setiap perusahaan harus memilih strategi sesuai dengan kondisi mereka, tujuan, serta kemampuan yang dimiliki. Nah, oleh karena itu, penerapan perencanaan agregat yang tepat akan memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan agregat operasional, strategi dan implementasi dalam manajemen operasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.